A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, hari ini tanggal 29 Januari 2025. Embun pagi setelah memberi solusi hadir kembali tengah-tengah. Udara sangat dingin sekali, luar biasa. Hari ini tahun Imlek ya. Luar biasa ini, kita akan membawakan sebuah tema yang masih dengan yang sama, tema dari Rabu kemarin, karena ini banyak banget permintaan yang harus terus dilanjutkan dan juga ada beberapa pertanyaan yang belum dituntaskan, belum bereskan atau pembatasan waktu. Hari ini juga kami mohon maaf bila banyak ada sedikit terganggu karena berbagai hal gitu ya. Tetapi alhamdulillah guru kita semua datang lebih awal, lebih pagi dan lebih fresh ya, memberikan kita tausiah-tausiah yang menunjukkan kita semua. Mangga atas lanjutan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, yang sedang diuji dengan berbagai ujian ya. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah itu tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Nah, dan dunia ini tempat ujian. Tempat ujian. Akhirat itu dampak dari menyikapi ujian, insya Allah ya. Karena itu bagi teman-teman mungkin yang sedang sakit, sedang diuji oleh anak nih yang luar biasa, Masya Allah. Ya, semoga ini jadi awal tambah tebal kenikmatan kita, iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas masalah sholat Pak Gung ya. Jadi pentingnya sholat itu kita lanjut yang kemarin ya. Berikutnya wa takbiratul sayyah. Sholat 5 waktu itu jadi kifarat Pak, segala dosa. Dalam hadis Imam Bukhari, kalau kita punya rumah, di depan rumah itu ada sungai bersih jernih ya. Kita 5 kali mandi di situ. Kebayanglah bersihnya dosa-dosa kita. Begitulah gambaran orang yang sholat 5 waktu, dosa-dosanya berguguran, sehingga setiap hari dia bersihkan dosa. Waladatu umuhu, seperti bayi yang baru lahir. Ini luar biasa. Jadi buat teman-teman yang sampai saat ini masih bolong-bolong sholatnya, mari kita sholat, mari kita tip-ek dosa-dosa kita dengan sholat. Karena dampak dosa itu bukan semata-mata menyangkut akhlak. Dosa juga bisa mayahjibuka anil azmi, sesuatu yang menghalangi rencana. Mayahjibuka anil rizki, sesuatu yang menghalangi rezeki. Juga mayahjibuka anillah, sesuatu yang menghalangi Allah. Juga mayahjibuka anil doa, sesuatu yang menghalangi doa. Makanya sholat, dosa katanya jangan dilamun, segera sholat. Nah, yang kedua, sholat juga mi'raj ya. Mi'rajnya orang-orang beriman. Karena ternyata salah satu hikmah Isra Mi'raj itu pertama adalah sholat. Memang ada riwayat dalam ringkasan Bukhari Muslim itu halaman 50 sampai 150 sekian lah. Itu pertama kali kan 50 waktu. Rasul pulang dan ketemu dengan Nabi Musa. Ketika ditanya, saya dapat sholat 50 waktu. Nabi Musa mengatakan, umatku gak akan sanggup. Balik lagi di 25 waktu, ketemu dengan Nabi Musa, masih mengatakan 25 waktu gak akan sanggup umatnya. Dan ternyata Rasul demi umat balik lagi. Alhamdulillah jadi 5 waktu. Kata Nabi Musa, masih mengatakan umatmu gak akan sanggup. Kata Nabi, malu katanya. Sudah 3 kali minta keringanan. Ya. Itu saya baca tahun ya sekitar 80 sekian lah di Madinah ya. Baca hadis itu. Saya sempat merenung lama ya. Karena sempat merenung. Dan ternyata Nabi Musa betul ya. Banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam belum sholat. Padahal hanya 5 waktu. Ya. Seandainya 50 waktu, wah itu repot. Tidak terbayang kan? Tidak, setengah jam sekali. Wah baru pergi setengah jam adan, setengah jam adan, repot. Alhamdulillah, walaupun hanya 5 waktu, ternyata banyak saudara kita yang belum sholat. Ini kenapa tadi sebenarnya ada penghalang atau pengganjar apa? Karena pasti kalau dari sisi pengetahuan atau sisi ini apa, sholat itu sangat penting, tapi aduh ini berat gitu tadi, berat banget tadi. Apa ya, kalau saya lihat ya iman ya. Iman itu ternyata realisasi dari iman adalah salah satunya sholat.
Makanya kalau orang beriman atau tidak, lihat sholatnya. Idza saluhat saluha syai'ur amali. Apabila sholatnya baik, maka baik sama yang lain. Ingin baik rumah tangga, sholat perbaiki. Ingin baik rezeki, sholat perbaiki. Ingin baik karir, sholat perbaiki. Begitu sholat baik, insya Allah yang lain baik. Nah, yang kedua yang paling demokratis sebetulnya. Kalau lihat zakat hanya untuk orang kaya, ya. Haji, umroh untuk orang kaya. Saum bagi orang sehat. Tapi sholat itu lain. Kaya, miskin, sehat, sakit, sholat jalan. Termasuk sedang terlilit hutang, sedang kepayahan lah gitu, sedang. Kamu gede hutang, waduh, sholat. Allahu Akbar, masya Allah. La yudagul mu'min min juhri marotain. Tidak pantas seorang mukmin itu jatuh ke lubang 2 kali, ya. Sudah banyak masalah malah berhenti sholat. Makanya kalau kita lihat kan Rasul itu kan galau waktu itu, ya. Ditinggal pamannya, diboikot ekonomi oleh orang kafir Quraisy. Di saat pedih dengan 2 peristiwa ini, istrinya meninggal. Itu kasih luar biasa. Dan ternyata Allah ngasih pelajaran buat kita. Rasul dihibur kemana? Haram, Aqsa, sholat tuh antar masjid. Makanya dia mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu apa? Ar-rihlatul barokah. Perjalanan yang penuh dengan berkah. Awalnya dari mana? Masjid ke masjid. Makanya ada teman saya yang selesai masalah, ketika saya tanya, gimana Kang beres masalah? Ternyata Ustadz, saya coba 1 minggu keliling masjid. Jadi duhur di Mujahidin namanya, ya. Asar istiqomah, terus maghrib di Pusdai, isya di Salma, terus begitu. Seminggu, masya Allah, solusi ilahi itu datang. Karena saya pikir gini katanya, kalau sholat sendiri kan nggak khusyuk. Ya. Nah, akhirnya ya jadi supir baru gitu kan, ya. Kalau kita ngantuk jangan nyetir, jadi supir. Kita akan tenang kan. Ya. Nah, berjamaah tuh seperti itu kan. Kalau sendiri saya merasa nggak khusyuk. Kalau berjamaah dengan suara imam yang bagus, alhamdulillah tambah khusyuk. Jadi ternyata Rasul itu dihibur oleh Allah ketika menghadapi masalah cukup berat dari Haram ke Aqsa. Walaupun itu katanya ilustrasinya gambaran hablum minanas ya itu. Ya. Tapi yang penting Haram Aqsa. Ini ke masjid dulu, ke masjid. Keur aya masalah, malah eureun ke masjid itu masalah. Masya Allah. Nah, begitu. tapi ada yang ada ini teman saya juga bilang gini tadi katanya. Biasanya identiknya kalau orang itu sedang repot dan susah itu berhijrah atau jadi lebih mendalami agama. Nah, ini karena egonya dia nggak mau kayak gini, terlepas lagi susah, jadi dia malah jadi karena nggak mau dibilang susah atau gimana. Jadi dia juga kadang-kadang jadi malah, tapi nanti kita akan bicara gitu. Siap. Pemirsa di rumah luar biasa ini, nanti kita akan lanjut kembali, tapi tentu saja setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga, silakan. Baik, pemirsa pemirsa Bandung TV ini hari ini tanggal 29 Januari dan kita akan masih di line telepon yang sama di 0227214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740 ya. Kita akan mulai langsung saja. Tadi kan pertanyaan, kenapa ada orang yang egonya dia itu masih tebal ketika jalan buntu, jalan sulit, jalan yang lain-lain, tapi dia merasa bahwa ini itu bukan solusi juga kata dia, karena lebih ke ya kita harus lebih banyak belajar aja tentang hal yang ini menghadapi orang yang kayak gini. Gimana tanggapan? Kalau saya sih gini Pak Agung ya, wa khuliqal insan dha'ifa kata. Diciptakan manusia itu punya kelemahan. Di saat kelemahan muncul dan lebih muncul dibanding kelebihannya, pasti bangkrut. Nah, di saat itulah kita harus memaksimalkan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tapi bila kelebihan itu dimaksimalkan, lupa kepada Allah, muncul egois. Di saat ego muncul, maka dia mempertuakan hawa nafsunya. Jadi afara'aitum man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Nah, makin besar ego seorang, itu yang dekat bukan Allah, makin besar setan. Pada saat terasa terpuruk karena ego kita, selalah merendah di hadapan Allah. Makanya ketika kita sujud, itu katanya
pengakuan. Saya waktu ke Turki itu tempat Raja Fatih itu kan ada masjid ya. Kemudian ada ini, ada rantai kan itu. Ada rantai di pintu gerbangnya itu. Dan ternyata lebih rendah rantai itu. Kata yang ngantar-ngantar saya tuh, itu apa maknanya? Jadi kalau dia lagi naik kuda, dia nunduk gini. Menunjukkan tadarrum wa khufyatan. Kalau masuk masjid harus nunduk, merendahkan diri. Dan karena dia merendahkan diri, maka Allah akan mengangkat derajat. Ketika ada masalah malah makin naik kepalanya, maka makin sulit hidupnya. Dan saat orang ego muncul lebih besar egonya, dia cenderung apa ya? Jabul mar'i bi nafsi. Sumber kehancuran itu kan itu salah satu. Jabul mar'i bi nafsi. Merasa ujub terhadap diri sendiri. Saya mampu lah. Ingin jadi RW terus nggak mau jadi RT. Gitu. Dan tadi Firaun juga kalau kita kaitkan dengan ya apa, Firaun juga gitu tadi. Iya. Kan apa merasa bala tentaranya banyak, ininya banyak dan apa ya semua sempurna lah gitu tadi. Iya. Tapi pada akhirnya juga Pada akhirnya dia mengakui, walaupun telat sih. iya. Pada akhirnya mengakui bahwa Tuhan Nabi Musa itu lebih besar gitu ya. Iya. Nah ini kenapa ada orang yang masih beranggapan, terutama ini juga muslim juga gitu ya, muslim juga. Tapi ya jalan sholat itu bukan jalan untuk memperbaiki segalanya gitu tadi. Ada hal yang masih dia terganjal banget gitu bahwa ini tuh ya entah dengan pengetahuannya, entah dengan lingkungannya, dia merasa ini tuh bukan jalan gitu. Karena tetap apalagi di tengah kompleksitas yang sekarang ini gitu tadi. Jadi ini kedua itu an-nasu a'lamu ma jahilu. Manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu. Ya. Kalau tidak tahu pasti membenci karena dia tidak tahu. Ketika kita disuruh haji, takut banget karena dia tidak tahu bagaimana esensi haji. Makanya saat kita tidak mengakui tentang sholat sebagai jalan terbaik dari Allah, satu-satunya cara adalah mendalami dulu tentang sholat. Dalami dulu tentang sholat. Saya seorang ya 72 usianya. Itu dari nol belajar Quran. Alhamdulillah di penghujung hidupnya lancar baca Quran. Dan begitu khatam Quran dia wafat. Saya tanya kenapa? Saya salah gaul. Saya salah cari teman. Saya salah cari sahabat. Salah menyikapi kitab suci. Misalnya kitab suci itu hanya untuk ritual saja. Nah terus gimana? Nah dia cerita ada yang terpuruk katanya. Terpuruk banget itu rumah tangganya. Ya kalau sudah ekonomi bangkrut kan istri minta cerai, keluar. Jadi merembet lah gitu tadi. Akhirnya dia pergi ke masjid. Ya karena baru dasarnya yang dibaca banyak Fatihah. Terus banyak Fatihah. Ya Allah dengan berkah Fatihah buktikan bahwa Quran itu bacaan yang bisa mendatangkan solusi. Oh itu luar biasa Pak. Setelah itu kebetulan ada masjid. Ya uang saya kan terbatas, saya setengahnya dari uang saya kasihkan ke masjid. Di kesimpulannya ternyata bacaan Quran itu bisa mendatangkan bantuan dari Allah. Apalagi tambah sedekah. Karena kata Nabi kan badiru bisadaqah. Segera kalian bersedekah, fa innal balaa la yatahataha. Sesungguhnya bencana itu tidak bisa melangkahi sedekah. Dari situ saya Ustaz katanya, saya enggak tahu sudah tua, enggak tahu umur sudah segini, saya berangkat. Alhamdulillah bisa baca Quran. Kalau udah ketemu dengan anaknya masih ada nuhun Pak Ustaz nuhun. Karena ayahnya itu wafatnya usia khotimah banget kan. Walaupun sudah 72, 73 bisa baca Quran, 74 khatam Quran, 75 meninggal. Nah, jalan hidayah itu kan ya ini emang undangan khusus dari Gusti Allah gitu tadi ya. Terlepas ada anak kiai atau anak atau siapapun gitu tadi ya. Memang ini juga tidak otomatis bisa diwariskan begitu saja tadi ya. Perihal iman, perihal kesolehan, perihal yang lain-lain. Coba ada pernah ada tanggapan seperti itu coba. Saya lihat ya, beberapa pesantren itu bukan besar dan dibesarkan oleh anak-anaknya. Kebanyakan oleh mantu, ya, oleh santri, oleh alumni. Dan itu menunjukkan bahwa tidak identik punten orang Arab itu soleh. Tidak identik keturunan Nabi itu soleh. Abu Lahab, Abu Jahal itu keturunan Nabi. Masih satu ini tadi ya, masih ya satu darah atau satu komplek lah. Ya satu komplek ya. Rasul itu manggilnya Mang Lahab lah kira-kira. Ruba akhilaka lam talidu umuka.
betapa banyak saudaramu yang tidak lahir dari ibumu. Jadi ada saudara kita yang tidak seibu, tidak sebapak. Siapa mereka itu? Yang ikhwatul iman, yang seiman. Nah, karena itu ketika saya baca kisah Nabi Nuh ya, itu kan ketika Nabi Nuh sudah mau berangkat berlayar, sampai nyari isi anaknya nggak ada kan. Robbi inabni min ahli, ya Allah itu anakku, istriku. Allah berfirman, laisa min ahlika, itu bukan keluargamu. Luar biasa. Ini Itu. statementnya memang itu bukan keluarga ya. Bukan keluargamu. Di saat engkau dakwah, yang pertama menentang adalah istri dan anak. Hanya berpisah saat itu, dan Nabi Nuh itu akhirnya berangkat tanpa ditemani istri dan anaknya. Berarti ada perpisahan terjadi karena kekurangan perbedaan iman. Makanya kata Nabi, Islam itu satu agama, bukan hanya disampaikan, diimani, digali ilmunya, tapi Islam satu agama yang harus diwariskan. Nah, makanya berbahagialah yang punya anak mirip, bukan mirip fisiknya, mirip kualitas imannya. Gitu Pak. Luar biasa, baik. Bisa di rumah kita akan mulai saatnya kita mulai akan bacakan ya ini karena masih ada yang kemarin juga masih lumayan. Tad ini mau bertanya nih, bila sholat tidak khusyuk boleh nggak diulang? Jadi ini ada orang yang beranggapan misalkan entah belum mandi atau gimana gitu. Ada juga yang memang terlalu terburu-buru, dia merasa kayaknya saya nggak ini deh kayak. Ya. Ini sebenarnya boleh diulang nggak Tad? Ya. Khusyuk itu bukan rukun sholat, tapi target sholat. Karena itu ketika kita tidak khusyuk sholatnya sah-sah, tapi kalau kita merasa hampa dalam sholat itu diulang boleh. Karena prinsipnya fastabiqul khairat, berlomba kepada yang terbaik. Pokoknya nih di masjid tidak khusyuk nih karena banyak anak-anak, di rumah sholat lagi boleh. Niat menyempurnakan boleh. Tapi Tad memang menjalang khusyuk itu persiapannya memang harus ini tadi harus dalam artian kayak ya apapun juga tentang persiapan sebenarnya tadi ya. Tentang latihan atau karena ini gimana Tad coba Tad biar kita tuh mau sholat itu sama persiapan kayak kita mau kerja mau apa tuh tertibnya tuh bener-bener ya ada orang yang mau yang mandi dulu, ada orang yang gimana coba Tad ini ada yang disebut dengan al-bara' qabla sholah ya. Tertib sebelum sholat. Makanya satu kan setiap sesuatu, setiap kondisi ada pakaiannya. Pakaiannya khusus. Ya, tidak mungkin orang khusyuk kalau baju kerja ya pakai sholat. Walaupun tetap sah. Nah, tertib di situ. Dari mulai wudhu. Nanti wudhunya pun tertib. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Saya pernah pulang haji waktu itu ada Cipularang ya. Lewat puncak. Pas lihat di daerah Cianjur apa di mana itu ada masjid. Pada sholat di situ lihat ke belakang ada sawah kan. Ada sawah terus banyak bebek, meri di situ. Wah, kotor saya bilang. Ini pengaruhnya luar biasa. Tapi karena sudah mepet ya sholat. Ada beberapa jamaah saya nggak khusyuk karena sholat, karena tadi lihat bebek, lihat entok di situ katanya. Ya nanti di sana sholat lagi. Nah jadi tertib tempat air wudhunya, tertib juga tempat sholatnya. Makanya sholat di masjid yang bersih dan yang kotor beda khusyuk. Luar biasa. Apalagi kalau karpetnya agak tebal atau gimana tadi itu juga ya tadi. Hese udang di sujud itu sare. Khusyuk ya. Jadi tertib semuanya tertib. Kalau kelihatan banyak anak-anak kita tertibkan. Makanya disebut dengan sutroh ya. Sutroh itu penghalang sholat. Nah, sehingga orang itu kalau sholat itu tidak boleh melangkahi di situ kan. Jadi benar. Khusyuk itu ternyata rangkaiannya itu dari mulai awal. Persiapannya. Makanya solu bil wikor. Sholat kalian dengan sopan. Sopan. Kalau ada kopiah, pakai kopiah. Kalau enggak nyisir yang rapi. Pakai sarung. Kalau celana panjang yang bersih. Itu termasuk sopan. Bahkan disunahkan juga pakai minyak wangi kan. Di Bandung tuh ada masjid Al-Gaul ya. Saya sholat di Al-Gaul. Oh, di mana ini Al-Gaul itu? Ternyata yang Jalan Sumbawa itu ya. Ada masjid Kodiklat di situ. Masjidnya bersih, airnya subur, ada kantin. Nah, di situ sampai dari Kota Baru itu ada jamaah saya yang menyengaja setelah pensiun itu kalau zuhur asar itu di Kodiklat itu. Katanya kata anak mudanya sekarang itu vibes-nya atau energinya atau segala sesuatunya emang berbeda katanya. Kalau masjidnya ada masjid yang legendaris, masjid yang banyak orang yang datang, ya tentu juga aura positif, aura ini juga emang bagus tadi. Baik, lanjut lagi tadi ini
034 ini anak ini susah sholat banget Tat. Mohon saran nih, saya udah berkali-kali dikasarin, dilembutin, kemudian juga ada yang mencoba mencoba lewat media sosial, lihat yang lain disindir-sindir. Ini gimana tadi? Sampai saya sulit itu tadi. Ada yang disebut dengan at-tadrid fi tasyri', ya, evolusi dalam menegakkan syariat. Saya punya kawan itu awalnya anaknya 2 sholatnya itu, maghrib isya. Saya bilang, Ji lumayan 2 juga. Nah, pas libur baru lengkap 5. Istilahnya 5-0 katanya gitu ya. Nah, di Senin sampai Sabtu itu 2 saja, 2. Tapi jangan dimarahi, saya bilang, itu butuh proses. Pada akhirnya setelah nikah, alhamdulillah dari mulai Senin sampai Ahad itu full 5. Makanya ketika orang itu sholat walaupun hanya 1 waktu, itu jangan dimarahi, itu butuh proses. Jangan sampai apalagi dikasarin. Karena ayat ini, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Jika engkau kasar, pasti orang sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Pas saya terus sholat itu repot. Saya menemukan ada orang yang bahkan anaknya sampai keluar rumah ya. Nah, mungkin caranya. Hanya dalam Quran itu ada qaulan sakila, ada qaulan baligh, kata-kata yang menyentuh, kata-kata yang berbobot. Ada juga yang dengan buruh ya, sok dikasih motor tapi sholat. Kan wanita bisa ada motor beri sholat gitu kayaknya. Jadi gitu bagus. Luar biasa ini. Ya kadang-kadang orang tuh kan ya semua tuh butuh cara tadi. Betul. Ada orang yang memang ya nggak kepayaan katanya tadi gitu sendiri langsung pundung langsung ya. Apalagi dengan tujuan yang bagus. Dan lanjut lagi tadi ini 737 ini mohon doa juga tadi untuk segala kesulitan. Ini gimana katanya, ini persoalan saya ini sangat berat katanya. Mohon solusi dan apa di tengah zaman yang sekarang katanya dia tadi ini saya persoalan berat banget. Kira-kira ada sholat khusus yang bisa membereskan semua katanya dia tadi. Iya. Kalau lihat Al-Quran ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat. Nah, kenapa tidak salat itu sabar itu gambaran apa kerja? Gambaran hablum minan nas. Wassalah dan salat. Jadi sabar, tapi sabar yang aktif. Karena ada sabar aktif, ada sabar pasif. Kalau sabar aktif itu terus wa madubu wa mastaqanu, tidak lelah, tidak putus asa, terus mencari solusi. Nah, jangan lupa imbangi dengan salat. Kalau lihat beberapa orang yang sukses, salah satunya jangan putus sholat tahajud. Jangan putus. Minimal adwamu wa inqala, sedikit tapi rutin. 2 rakaat. Karena usaha tanpa sholat itu sombong. Sholat tanpa usaha bohong. Nah, ketika sholat dengan usaha disatukan namanya tawakal. Dalam Al-Quran ada ayat mengatakan siapa yang bertawakal bahwa hasbuh, dipenuhi kebutuhannya. Apa itu tawakal? Diimbangi antara doa dan ikhtiar. Doa dilambangkan salat, ikhtiar itu gambaran usaha. Gitu. Luar biasa ya. Jadi bagi tadi ya terus saja konsisten dengan tahajud tadi. Insya Allah apa yang lain-lain itu ya akan dengan sendirinya jadi lumer dengan sendirinya tadi ya. Dan ini bukan sekedar teori, bukan sekedar yang lain-lain karena memang sudah mempraktekannya berpuluh-puluh tahun. Tad, lanjut lagi Tad, ini mohon 870 nih, bila doa tidak hafal membaca apa saja katanya Tad sebagai untuk alternatif biar juga dia merasa ada ketenangan kata dia. Ya. Inna dina yusrun ya, agama itu mudah. Jangan menyiksa diri dengan menghafalkan doa yang panjang. Karena agama itu mudah. Bahkan dalam Al-Quran, qulid Allah, panggil Allah. Satu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah. Awid Ar-Rahman atau panggil nama Ar-Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyam matad'u falahul asmaul husna, atau panggil nama yang lain karena Allah itu punya asmaul husna. Pokoknya nih ada masalah rezeki udah. Gak usah yang panjang. Ya Rozak urzukna, ya Rozak urzukna, ya Rozak urzukna. Ingin selamat udah ya salam salim. Yang ringan saja. Nah, kalau ingin yang lebih panjang boleh. Salah satu nama Fatihah disebut suratul tolab, surat permohonan. Jadi kalau kita lupa doa, lupa salah satu doa,
Karena kalau lagi baluang mah kadang-kadang ya doa anak soleh rupanya padahal pendek kalau bihabli minasolihin. Yang inget teh solihin ada tetangga soleh itu. Udah, ya Allah dengan baca Fatihah solehkan anak saya Al-Fatihah boleh. Karena surat Fatihah disebut juga suratul tolab, surat permohonan. Ada 36 nama Fatihah. Suratul Syifa, suratul Du'a, suratul Tolab, suratul Waqiyah dan yang lainnya. Artinya kan memang agama ini mudah, Mudah. sebenarnya tadi ya. Ya kalau terlalu memikirkan yang berat-berat, terlalu yang panjang-panjang identik kayak gini ya kita jadi malah jadi orang juga jadi pada antipati tadi. Luar biasa. Baik. Tadi sebelum kita iklan ini satu lagi Tad, ini menyikapi perbedaan mazhab katanya Tad, ini mohon pendapat Tad tentang ya ada apa? Ada nasab juga katanya Tad, ada nasab. Iya. Balawi katanya yang lainnya Tad. Ini kan jadi apa ya? Ramai banget Tad untuk urusan yang kayak gini Tad, luar biasa Tad. Jadi orang tuh kadang-kadang mikirin nasab orang lupa nasib sendiri ya. Allahu Akbar. Kalau saya lihat gini, Ya Allah. siapapun punya kesempatan dalam Islam itu. Gak usah khawatir. Dia mau orang Sunda sama. Karena yang paling mulia di hadapan Allah yang takwa. Gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah orang yang takwa. Dulu pernah tuh kurban kan, kurban ada yang sapi, ada yang kuda, ada yang domba, ada yang unta, terus ribut pak gede-gede. Nah, turun ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban orang-orang yang takwa. Jadi yang penting takwa aja, karena ada kesempatan yang sama. Nah, kedua, perluas ilmu. Karena mazhab itu kan arsip ulama dulu. Yang bisa cocok, bisa tidak dengan kita. Nah, karena itu, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan yang lainnya, dalami terus. Sehingga diharapkan dengan memperluas ilmu, itu akan jadi jembatan damai dengan yang berbeda mazhab. Karena ad-dinul mu'amalah, agama itu hubungan yang harmonis. Makin baik beragama seseorang, makin harmonis dengan siapapun. Harmonis atau tidak tergantung keluasan ilmu. Luar biasa. Ya memang harus terus apa mengupgrade tadi, harus terus mengupdate juga pengetahuan. Dan ini kita iklan dulu tadi ya. Pemirsa di rumah kita iklan dulu ya. Kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah ya, ini kita akan lanjut kembali ya, masih banyak ini pertanyaan ya. Tad ini ingin menanyakan katanya 366 berkaitan dengan Isra Mi'raj, mohon dijelaskan kembali tentang kisah Isra Mi'raj tadi yang fenomenal ini tadi. Ya. Dalam ringkasan Bukhari Muslim itu ada ya tentang Isra Mi'raj itu. Itu pelajaran buat kita adalah satu, kan Rasul itu dibaikot ekonomi, ditinggal pamannya, ditinggal Siti Khadijah. Jadi dalam Quran tuh gini, zilzalan syadida, itu ya, dalam surat apa itu, surat Al-Hajjab itu. Jadi wajul jilu zilzalan syadida, digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Dan goncangannya itu memang benar-benar dari berbagai sisi tadi, atas, bawah, kanan, kiri, luar, dalam tadi, artinya memang. Makanya wajul jilu itu zilzalan syadida itu goncangan yang bisa merusak lahir batin. Sampai kurus kan, makan kalau sedang ada masalah kan makan nggak enak, socak juga, apa mata juga celong kata orang Sunda, sepawa sampai tidur nggak enak, makan nggak enak. Saat itulah hikmahnya kita contoh, Rasul langsung berdoa kepada Allah. Jadi tetap, karena man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Siapa yang mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluknya. Kata orang Sunda, ya malah cetek lah persoalan gimana. Yang penting mah Allah dekat dengan kita. Nah, yang kedua, harus kita apresiasi bahwa ketika menghadapi masalah yang berat, itu sholat. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa perjalanan Haram Aqsa itu 1 bulan lah kurang lebih. Kalau lewat darat, itu pun kalau pakai kuda yang paling bagus itu 1 bulan itu ya, cepat sekali. Tapi Nabi sehari semalam itu ada isyarat katanya, penting healing itu. Nah, luar biasa. Healing, tapi jangan lupa healing juga ada, mampirlah ke masjid. Karena ada hadis ini, rawihu qulubakum sa'atan pasa'atan.
refreshing kalian saat-saat tertentu. Itu Haram Aqsa itu gambaran healing Nabi. Makanya ada rihlah, ada safar, ada tadabbur. Nah, selama perjalanan itu Rasul penuh dengan tadabbur. Dan itu luar biasa ketika sampai pulang lagi ke Haram, Rasul lagi di Ka'bah, dekat Ka'bah. Abu Jahal kan dari mana gitu kan. Saya tadi ke Palestina, terus naik ke Sidratul Muntaha. Oh, mulai ini senjata nih, pasti orang Quraisy nggak akan percaya kan? Iya, iya, iya. Hanya Abu Lahab Dianggapnya gila tadi, dianggap. naik ke ini kan, ke Jabal Dajjal, Qubais. Langsung dikumpulkan itu. Ini cerita Muhammad, silahkan. Tujuannya untuk ngenyek kan, ngenyek Iya, waktu iya, itu. iya, iya. Dengan harapan makin terpuruk, makin hilang wibawa Rasul. Tapi karena sudah punya apa ya, punya rapot baik Nabi itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi pasti benar gitu kan. Nah itu penting itu, Rapot investasi kebaikan itu. Luar biasa, Supaya kita tidak dinafikan, dihilangkan ya. Masya Allah. Punya rapot baik Rasul Ya, itu. Nah sampai akhirnya Abu Lahab itu sengaja ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ini pasti katanya, kalau orang ini nggak akan percaya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu mendampingi Nabi kan. Ceritalah Rasul. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau dari Muhammad datang saya percaya. biasa. Tapi butuh keyakinan kan di situ. Iya, iya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq gini punya ide. Seluruh tokoh-tokoh Quraisy yang sering ke Aqsa. Dulu itu ya Aqsa itu tempat ya keluar negeri lah. Iya, iya. Hanya orang-orang tertentu Iya, yang iya, bisa iya, ke sana iya. kan berdagang semua. Iya, iya. Mungkin bahasa saya maaf, Muhammad, mau nggak kau ceritakan apa yang terjadi di sana? Dari mulai bangunan, mungkin pohon segala macam, kepada orang-orang yang pernah ke sana. Siap kata. Akhirnya kan orang-orang kaya itu ngumpul semuanya. Benar ada ini, benar ada ini, benar ada ini, benar. Bahkan ketika Nabi akan turun, itu dari jauh kelihatan ada pasukan berkuda. Nah, ada pasukan berunta. Terus cerita, Nabi itu lihat begini, saya lihat untanya itu hilang satu. Dan Rasul tahu kemana unta itu. Iya, iya. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy itu, masa katanya. Menjelang duhur pasukan unta itu datang kan. Iya. Nah, dari biasalah tadabbur mungkin di situ. Gimana? Aduh, hampir unta kami nggak ketemu katanya. Untung ada suara Muhammad. Dan saat itu satu Mekah itu percaya ada Isra Mi'raj. Itu berawal dari apa? Investasi kebaikan Nabi. Reputasi tadi ya. Wah, reputasi. Ini selain reputasi dan memang ya apa ya? Ya orang baik, orang jujur. Iya. Ya terlepas memang apa yang dia ceritakan katanya agak di luar nalar, Iya, di luar iya. bener-bener nggak mungkin lah gitu Iya. kan. Tetapi masalahnya ini orang baik gitu. Orang baik. Ini orang Nah, jujur gitu. Makanya penting itu. Jadi jejak kesolehan itu penting. Sunan Luar itu. biasa, Masya Jejak kebaikan itu penting. Kalau datang ke ternyata orang percayalah, orang jujur gitu. Ya, 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 ya. Makanya jangan ada rapot merah sedikit pun ya. Nah, jadi kalau sudah jejak kesolehan itu sudah tertanam dari awal, apa yang disampaikan pasti dipercaya. Sekalipun di luar nalar gitu Ya, kan. ya. Sampai Abu Lahab itu kecewa banget karena dengan kejadian itu orang-orang Quraisy itu percaya ada Isra Mi'raj. Dan sejak itu reputasi Nabi makin tinggi kan, Ya, makin ya, tinggi, makin tinggi. Itu subhanallah, Isra Mi'raj itu mukjizat kedua. Makanya hikmahnya apa? Jadilah orang yang soleh. Orang soleh. Karena dihibur peristiwa Isra Mi'raj itu bukan cek kosong. Ya. Tapi karena prestasi kesolehan Nabi kepada istrinya Siti Khadijah. Gitu. Nah ini tadi kan Nabi ya, masalah berat kemudian dimirajkan. Artinya Nabi pun sebagai manusia biasa ada sedih, ada goncang, Ya. ada kalut dalam itu atau baluweng atau ada sesuatu yang kesedihan yang berat Ya. gitu ya. Tetapi ya itu tadi ya apa, dimirajkan kemudian ada hiburan sepersekian seolah-olah kayak Masya Allah gitu tadi. Ya. Apa? Nah coba tadi. Jadi harus yakin apa ya? Wa man jar khairan hasara itu. Siapa yang nanam kebaikan, keinginannya akan tercapai. Nah, kedua, idza sadaqal azwa apabila ada niat baik pasti ada jalan. Karena dalam Quran di sisi lain, wa tilkal ayyamu nudabiluha bainan nas. Hidup ini berputar. Tidak selamanya tertawa orang itu. Tidak selamanya sehat, tidak selamanya berhasil. Tidak selamanya sukses. Pasti di satu saat ada titik nazir. Nah, disitulah
butuh hiburan dari Allah. Makanya ada ungkapan ini, ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddati. Ingat Allah di saat sukses. Pasti di saat gagal Allah ingat sama kita. Ingat Allah di saat sehat. Pas orang gering Allah ingat ka orang. Tadi orang mah keur gering ingat nanti. Keur gering kakara ingat ka Gusti Allah gitu nya. Keur sehat mah mangprang gitu. Dan juga tadi yang datang ke Pak Musa itu orang-orang bermasalah semua tadi, maksudnya orang dengan berbagai dinamika kehidupannya tadi, masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tinggal lempangnya berat masalah. Allahu Iya. Akbar ya. Makanya jangan lupa untuk teman-teman yang lagi punya posisi, ingat Allah. Ada harta, ingat sedekah, ingat wakaf. Nanti pas paceklik Allah ingat sama kita. Itu hadis Nabi. Ta'aruf ilallah fi rahi ya'rifka fi syiddati. Ingat Allah di saat panen. Nanti pas paceklik Allah ingat sama kita. Ingat Allah di saat sakit. Pas kita sehat Allah ingat. Ingat Allah saat sehat, pas kita sakit Allah ingat sama kita. Nabi juga begitu. Kesehatan, aduh masya Allah luar biasa. Sampai dapat gelar alamin kan. Pas menghadapi goncangan, Allah yang menghiburnya. Jadi ketika kita punya investasi kebaikan, begitu ada masalah, Allah yang maha baik akan menghibur kita. Sebagaimana kita ketika sukses ingat ke yang maha baik. Gitu. Baik, kita ada satu lagi tadi ya, kita iklan dulu. Pemirsa di rumah, ini pemirsa masih ada satu segmen ke depan, nanti kita akan lihat dulu beberapa pesan. Mangga, silakan. Saya lihat Menit orang-orang lagi tuh. Baik, pemirsa di rumah, ini kita ada satu segmen terakhir ya, kita manfaatin betul ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. 953, apa yang dibaca di At-Tahiyatul Akhir katanya ya, ketika imam ini belum salam Tan. Ini banyak yang mempertanyakan ini tadi. Iya, satu mengulang. Oke. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya. Ulang-ulang doa itu. Karena hakikatnya doa itu kan permohonan. Dan innallaha yuhibbul mulhina fi du'a. Allah mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam berdoa. Ulang-ulang doa itu sampai imam itu salam. Hindari ngalamun gitu, melong ke imam, oh karek dicukur imam gitu. Allahu Akbar ya Allah. Nah itu. Yang kedua nama doa. Ada doa yang bagus itu saya selalu baca itu. Kalau saya sedang sakit ya udah. A'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajir wa hadir boleh. Pokoknya ada lagi masalah anak, Rabbi habli minas sholihin boleh. Atau ada doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sawi wal maghromi. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari segala dosa dan utang piutang. Ada. Jadi akhir salam, sebelum salam itu doa diijabah. Allahumma barik lana fi Rajab, silahkan gitu ya. Asal jangan berdoa yang telah ditetapkan waktunya. Doa makan jangan dibaca di situ. Allahumma barik lana fi Rajab. Nah, doa mau ke WC maunya. Kalau dibaca umum silahkan. Karena saat atahiyat akhir, saat itulah katanya tabsutulahul malaikat ajnihataha ridon bima yatlub. Malaikat itu masih menaungi dengan sayapnya karena sangat senang dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi doa di penghujung salat. Nah, wa idza qa'ada. Apabila orang itu duduk dalam salat, futihatul barokah, dibuka pintu barokah. Saat pintu barokah dibuka, berdoa itu diijabah. Makanya jangan salam sebelum beres doa-doa. Jangan berdiri sebelum doa-doa beres. Itu ketika duduk tuh barokah dibuka oleh Allah. Dan Allah masih mendengar, masih menantikan apa yang diminta di penghujung sholat dia. Gitu. Hatta akhiri sampai akhir sholatnya. Baik. Nah, Tan, ini ada yang bertanya lagi, Tan. Kenapa tadi ya berantaknya kehidupan itu ketika sholatnya belum beres katanya. Tetapi katanya ada yang bilang gini, bereskan sholatmu, insya Allah kehidupanmu secara keseluruhan akan baik. Coba tadi ini kolerasi ini gimana tadi? Jadi gini, doa yang paling lengkap kan sholat itu berdoa dengan gerakan ya. Coba kalau dilihat dari awal sampai akhir semuanya doa kebutuhan kita. Allah sudah duduk antara dua sujud ya Rabbi gfirli warhamni itu persoalan hidup karena sholat itu proposal hidup kita. Jadi satu itu, yang kedua sholat itu kan
langsung dipanggil oleh Allah Nabi. Berarti kalau dia tidak sholat, perintah Allah langsung tidak dilaksanakan. Kalau Allah sudah nggak ditaati, apalagi orang tuanya, apalagi atasannya kan, apalagi suaminya, apalagi istrinya. Makanya kriteria pertama seorang muslim itu taat atau tidak lihat sholatnya. Begitu sholat beres, yang lain beres. Begitu sholat beres, rumah tangga beres. Ketika seseorang menghadapi kegalauan, karena ada titik nazir di mana suami istri itu jenuh. Nah, karena jenuh kan ada yang beli ayam pelung gitu ya. Jadi alternatif mencari ini tadi ya, mencari alternatif biar tidak bosan ya. ayun katanya. Iya, Masya Allah. Ada yang akuarium gitu ya. Ada yang kena entog gitu ya. Ada yang nanam apalah gitu. Tapi tetap tadi katanya, saya nggak puas dengan apa yang saya inginkan. Ya orang kaya ya. Masya Allah. Terus gimana apa sekarang? Alhamdulillah, saya akhirnya ke masjid setiap saat. Jadi 24 jam kan udah pensiun kan orang kaya itu. Jadi duha di masjid kan. Sampai menyengaja dia jual rumah di komplek yang mewah. Hanya mendekati masjid. Jadi duha di masjid. Paling akhir dari masjid, datang paling awal. Sampai dia lebih banyak wang tadiru sholah ba'da sholat. Menunggu sholat sebelum tiba waktu sholat. Ternyata betul katanya. Lebih dari akuarium, lebih dari ayam pelung gitu ya. Jadi ternyata sholat itu berdialog dengan Allah. Makanya kata Rasul, bila orang itu sudah putus dialog dengan Allah, maka yang dekat itu setan kemungkinan. Allah saya lebih tenang kata, lebih tenang, melebihi punya ayam pelung. Jadi ya ada titik nazir ya di situ. Ya, titik nazir di saat ke istri jenuh, ke suami jenuh, butuh alternatif. Dan makin lama saya udah nggak peduli dengan dikecewakan anak, dikecewakan istri, asal Allah tidak mau kecewakan kita. Nah, gitu kata. Luar biasa, Masya Allah. Pemirsa di rumah ini memang ya ini apa ya, termasuk juga pengalaman sendiri. Memang luar biasa tadi ya. Masjid menjadi barometer, menjadi miniatur dan menjadi tempat segala keluh, segala kesah, dan bahkan kenapa sampai ada yang bilang, sampai ada ini kenapa ya katanya orang Islam itu sudah sholatnya 5 waktu, kemudian ada qoblah, ada baqiyah, ada duha, ditambah lagi ada sholat hajat selain tahajud. Ini kan banyak banget rangkaian ininya. Ada orang sampai ngebayangin mingguan aja kita kadang-kadang sudah malas katanya. Ini satu hari aja sampai diborong semua katanya ini. Saya tuh bangun ada yang masuk Islam ya. Pokoknya ingin sama Pak Muhtar Khalid katanya masuk Islamnya. Saya nggak tahu ya. Selama ikut kajian di daerah Cembulu itu dia ada beberapa non Muslim ya. Tenang aja santai gitu ngobrol tentang kehidupan, rumah tangga segala macam. 2 minggu sebelum Ramadan dia masuk Islam. Oh saya tetap lain Muslim lain nama Kristen asli saya tahu gitu. Asli Kristen itu. Allahu Akbar ya. Ke gereja taat. Hanya ya kita sempatkan kan di mana itu di mall masuk Islam di musola mall ya lagi itu. Saya ke situ. Saya tanya, kenapa masuk Islam? Dia bilang gini, laporan sama Tuhannya lebet katanya. Jadi laporan kepada Tuhannya itu paling sering. Saya aja yang seminggu sekali dulu tuh, kok banyak diijabah. Apalagi 5 kali katanya. Apalagi ada aksesoris lain, gitu, tahajudnya, duhanya. Jadi makin sering laporan kepada Tuhan katanya, makin beres masalah saya. Itu saja katanya. Keren juga ya. Kalau saya kan seminggu sekali, saya sangat sempurna, kadang-kadang katanya. Ternyata itu benar Pak. Jadi makin kaya dengan pundi-pundi amal saleh, Allah tuh makin banyak memberikan solusi dalam hidupnya. Makanya kalau yang ada masalah, udah sholat 5 waktu, ada masalah, udah coba qoblahnya ditambah. Masih ada masalah, coba tahajudnya. Masih ada masalah, coba duhanya. Terus ikuti terus kebaikan, kerjakan terus. Gitu. Baik, pemirsa di rumah, ini sayang sekali emang waktunya habis ya. Mudah-mudahan nanti Rabu depan kita ketemu kembali ya dengan pembahasan yang tema yang sama nih. Tadi kasih konklusi sama kesimpulan tadi. Pemirsa Bandung TV, jangan lupa bila ada masalah, masalah apa saja, salat. Karena oleh Islam Hidayat adalah salat. Yakinilah bahwa salat solusi terbaik. Semoga kita diberikan kemampuan untuk menjadikan salat jadi amalan pertama dan utama untuk kita semuanya. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada masalah, bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Kita akan ketemu kembali di Rabu depan, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.